Bab 741. Serangkaian ledakan keras bergema. Belasan mayat olahan hancur meledak satu demi satu. Lu Ming melangkah maju menuju mayat tetua dari Sekte Mayat Langit. Tetua itu terkejut luar biasa. Lebih dari selusin mayat olahan yang selama ini dikenal sangat sulit dihancurkan justru diledakkan oleh Lu Ming dalam waktu singkat. Serangan Lu Ming terasa sangat mengerikan. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berniat mundur dan melarikan diri, namun semuanya telah terlambat. Cahaya tinju yang meledak telah menyelimutinya dalam sekejap. Pada saat berikutnya tubuhnya hancur, dan 3 aliran ki prasasti terbang menuju bayangan prasasti Raja Surgawi milik Lu Ming. Di sisi lain, lelaki tua berwajah seperti hantu itu hampir kehilangan akal karena ketakutan. Ia melarikan diri dengan panik, namun seberkas cahaya tombak menembus kehampaan dan langsung menancapkannya di udara. Di luar dunia prasasti Raja Langit, banyak orang tersentak saat melihat pemandangan itu. Lu Ming benar-benar terlalu menakutkan. 2 tetua kuat dari Sekte Mayat Langit dibunuh dengan mudah seolah hanya mematahkan ranting kering. Perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga Lu Ming tampak benar-benar menghancurkan lawannya. Banyak orang mulai menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming sudah mencapai puncak tingkat itu. Ia hampir tidak berbeda dengan Jiang Taixu, Wang Jue, dan para tokoh kuat lainnya. Bahkan ia tampak mampu bersaing dengan mereka. Kekuatan tempur Lu Ming mengejutkan seluruh orang yang menyaksikan. Pada saat itu, Dong Fang Hao menggerakkan tangannya dan pemandangan pada prasasti kembali berubah. Seiring waktu berlalu, berbagai pertarungan sengit terus terlihat di dalam dunia prasasti Raja Langit. Beberapa tim unggulan yang sebelumnya diperkirakan mampu memasuki 108 besar juga saling bertemu dalam bentrokan sengit. Sebagian gugur di medan pertempuran, sementara sebagian lain berhasil melarikan diri dengan luka berat. Di antara semua pertempuran itu, yang paling menarik perhatian tetaplah para jenius muda. Jiang Taixu, Wang Jue, serta tokoh lain yang sebelumnya termasuk 10 Raja Langit generasi terdahulu menampilkan kekuatan tempur yang luar biasa. Selain mereka, Xian Yanqing, Kong Jin Si Gemuk, Raja Mayat, serta para jenius baru yang sedang bangkit juga memperlihatkan kekuatan yang menakutkan. Banyak tokoh kuat tewas di tangan mereka. Dengan bergabungnya Lu Ming dalam kelompok ini, hampir dapat dipastikan bahwa 10 besar nantinya akan lahir dari orang-orang tersebut. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari telah terlewati. Keuntungan yang diperoleh Lu Ming semakin besar. Bayangan prasasti Raja Surgawinya telah mengumpulkan 150 jejak ki prasasti. Tiba-tiba seseorang di luar berseru keras karena melihat sesuatu. Lu Ming dan Jiang Taixu terlihat semakin mendekat satu sama lain. Dong Fang Hao bersama 3 ahli mayat sengaja menampilkan gambar mereka secara bergantian agar semua orang dapat melihat dengan jelas. Kedua sosok itu terbang saling mendekat dan jarak di antara mereka semakin menyempit. Jantung orang-orang yang menonton mulai berdebar keras. 2 tokoh jenius yang sangat menonjol tampaknya akan segera bertemu. Semua orang menantikan apa yang akan terjadi ketika mereka benar-benar berhadapan. Di dalam dunia prasasti Raja Langit, Lu Ming terus terbang cepat mencari lawan. Tiba-tiba matanya menyipit ketika sebuah sosok muncul di hadapannya. Sosok itu adalah Jiang Taixu. Jiang Taixu berjalan santai di udara. Ketika ia melihat Lu Ming, sorot matanya langsung menjadi tajam. Aura kuat segera meledak dari tubuhnya. Lu Ming juga memandangnya dengan penuh semangat bertarung. Bayangan prasasti Raja Surgawi milik Jiang Taixu memiliki lebih dari 200 jejak ki prasasti. Hal itu membuat Lu Ming sangat tergoda. Sejak peristiwa di tangga prasasti Raja Langit sebelumnya, Jiang Taixu telah menyimpan niat membunuh terhadap Lu Ming. Saat itu ia pernah memperingatkan agar Lu Ming tidak melangkah ke anak tangga ke-20, namun Lu Ming mengabaikannya. Bagi Jiang Taixu yang memiliki harga diri tinggi, sikap itu merupakan penghinaan. Kini mereka akhirnya bertemu kembali di dalam dunia prasasti. Niat membunuh di mata Jiang Taixu semakin kuat. Lu Ming juga dipenuhi semangat bertarung. Ia telah mendengar bahwa keluarga Jiang mewarisi teknik kultivasi tingkat dewa yang disebut teknik senjata ilahi purba. Ia ingin mengetahui seberapa kuat teknik itu. Di luar dunia prasasti, semua orang menatap layar dengan penuh perhatian. Pertarungan antara 2 jenius ini jelas akan segera terjadi. Sebagian besar orang memperkirakan Jiang Taixu akan memenangkan pertarungan. Ia adalah tokoh kuat yang sudah terkenal sejak lama. 3 tahun sebelumnya saja kekuatannya sudah sangat menakutkan. Setelah 3 tahun berlalu, kekuatannya pasti meningkat jauh lebih besar, bahkan menargetkan posisi pertama dalam peringkat Raja Langit.
Di sisi lain, meskipun bakat Lu Ming sangat luar biasa, banyak orang masih menganggap kekuatannya sedikit tertinggal. Mereka lebih penasaran berapa lama Lu Ming mampu bertahan sebelum kalah. Di dalam dunia prasasti Raja Langit, suara berdengung seperti benturan logam bergema dari tubuh Jiang Taixu. Aura tajam yang mengerikan memancar darinya seolah mampu merobek segala sesuatu. Jiang Taixu melangkah maju dan menyerang dengan satu telapak tangan. Di mata Lu Ming, serangan itu tampak seperti pedang surgawi yang mampu membelah dunia. Esensi sejati di dalam tubuh Lu Ming meledak. Ia melayangkan pukulan yang dipenuhi kekuatan besar. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Jiang Taixu. Dentuman berat mengguncang langit dan bumi. Tubuh keduanya bergetar dan terdorong mundur beberapa langkah. Pertukaran pertama itu langsung menunjukkan bahwa keduanya berada pada tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Semangat bertarung Lu Ming semakin menyala. Ia mengerahkan kekuatan penuhnya. Pada saat itu aura Jiang Taixu menjadi jauh lebih tajam dan menakutkan, seolah ribuan senjata berdentang bersamaan di sekelilingnya. Niat penghancur muncul dari dirinya. Hati Lu Ming bergetar. Alam niat yang dimiliki Jiang Taixu adalah niat penghancur, suatu jenis niat yang sangat menakutkan. Niat ini termasuk jenis yang sangat ofensif dan memiliki daya hancur luar biasa. Lebih mengejutkan lagi, tingkat penguasaan Jiang Taixu telah mencapai tingkat 2 tahap awal. Ketika niat penghancur tersebut digabungkan dengan teknik senjata ilahi purba miliknya, kekuatan yang tercipta menjadi sangat menakutkan. Jiang Taixu maju sambil menyerang dengan gerakan yang tajam seperti pedang. Pada saat yang sama, Lu Ming meledakkan perpaduan konsep angin dan guntur. Elemen sejati naga perang berputar dengan liar ketika ia kembali melayangkan pukulan. Ledakan dahsyat kembali terjadi. Getaran mengerikan menyapu tanah di bawah mereka. Permukaan bumi terus hancur akibat benturan ki yang luar biasa kuat hingga terbentuk lubang-lubang besar. Kedua sosok itu kembali bergetar sebelum akhirnya berdiri stabil. Pemandangan itu membuat orang-orang yang menyaksikan dari luar terkejut. Lu Ming ternyata mampu menahan serangan Jiang Taixu. Kekuatan Lu Ming sekali lagi melampaui perkiraan semua orang. Bab 742. Tatapan Jiang Taixu menjadi semakin dingin. Niat membunuh memenuhi matanya. Ia harus menang dalam pertempuran ini. Lu Ming harus mati di tangannya. Tujuannya adalah menjadi yang terkuat dan meraih peringkat pertama. Bagaimana mungkin jalannya dihentikan oleh seseorang seperti Lu Ming pada tahap awal? Seluruh tubuh Jiang Taixu memancarkan aura tajam. Ia tampak seperti senjata ilahi yang mampu menghancurkan apapun. Di sisi lain, Lu Ming menggabungkan dua konsep tingkat 2, yaitu angin dan petir. Dengan inti esensi yang kuat, ia mengerahkan tinju bintang eksplosif untuk menghadapi Jiang Taixu. Kedua sosok itu berubah menjadi dua cahaya yang saling bertabrakan tanpa henti. Gelombang kekuatan yang mereka lepaskan sangat mengerikan. Pegunungan di sekitar mereka runtuh, bumi retak, dan pemandangan itu seolah menandakan kehancuran dunia. Di luar dunia prasasti Raja Langit, suasana menjadi sunyi. Semua orang menahan napas sambil menatap dengan mata terbelalak. Dalam waktu yang sangat singkat, Lu Ming dan Jiang Taixu telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Banyak orang terkejut melihat pemandangan tersebut. Kekuatan tempur yang mereka tunjukkan terasa terlalu menakutkan. Bahkan seorang seniman bela diri alam lautan roh tingkat pertama biasa kemungkinan besar tidak akan mampu menahan beberapa serangan mereka sebelum terbunuh. Bakat seperti itu benar-benar langka. Begitu mereka menembus alam lautan roh, kemajuan mereka pasti akan sangat pesat. Bahkan ada kemungkinan mereka mampu bersaing dengan 300 atau 200 peringkat teratas dalam pertempuran takdir. Banyak orang membicarakan hal itu dengan penuh keterkejutan. Jika seseorang seperti Jiang Taixu yang sudah memasuki 10 Raja Langit 3 tahun lalu menembus alam lautan roh lebih awal, kemungkinan besar ia sudah mampu menembus 300 besar. Ledakan demi ledakan kembali terdengar. Lu Ming dan Jiang Taixu kembali bertukar lebih dari selusin gerakan dan bahkan menghancurkan sebuah puncak gunung. Setelah itu keduanya berdiri saling berhadapan di udara. Di mata Jiang Taixu muncul keterkejutan, disertai kemarahan dan niat membunuh yang semakin kuat. Ia sama sekali tidak menyangka Lu Ming mampu menahannya sejauh ini. Suara getaran seperti benturan senjata terdengar dari tubuh Jiang Taixu. Di atas kepalanya muncul sebuah gunung besar yang terbentuk dari batu gundul. Di permukaannya tertanam berbagai macam senjata. 9 cakra perak bersinar terang. Itulah garis keturunan milik Jiang Taixu. Dengan satu gerakan tangan, semua senjata yang ada di gunung itu terbang dan menyatu ke dalam tubuhnya.
Aura Jiang Taixu langsung melonjak lebih tinggi, kulitnya bahkan memancarkan kilau logam. Ia melangkah di udara dan menyerbu ke arah Lu Ming. Kali ini ia benar-benar mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya. Lu Ming tetap tenang, garis keturunan prasasti penekan penjara langsung meledak dari dalam tubuhnya. Ia melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Teknik surgawi penekan penjara meledak keluar. Di telapak tangan Lu Ming seolah muncul sebuah prasasti penekan penjara yang menekan 9 penjara dengan kekuatan luar biasa. Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Jiang Taixu. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Riak seperti gelombang air menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian semua orang melihat satu sosok terlempar mundur dengan cepat. Sosok yang terlempar itu adalah Jiang Taixu. Salah satu lengannya bergetar hebat dan telapak tangannya bahkan terlihat terpelintir. Orang-orang yang melihat pemandangan itu hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keluarga Jiang dikenal mewarisi teknik senjata ilahi purba. Tubuh mereka bahkan lebih kuat daripada senjata roh. Setiap serangan mereka memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Namun dalam bentrokan langsung, Jiang Taixu justru ditekan oleh Lu Ming. Telapak tangannya terluka dan ia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kemarahan Jiang Taixu meledak. Ia tidak mampu menerima kenyataan itu. Lu Ming melangkah maju tanpa ragu dan terus melancarkan serangan. Jiang Taixu kembali menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun setelah beberapa pertukaran gerakan, ia kembali dipaksa mundur. Kedua lengannya berubah bentuk akibat benturan. Bahkan lapisan pelindung tulangnya hancur dan darah menyembur dari mulutnya. Lu Ming terus melangkah maju. Niat membunuh memancar dari matanya. Di luar dunia prasasti Raja Langit, semua orang tercengang. Lu Ming bukan hanya mengalahkan Jiang Taixu, tetapi tampaknya benar-benar berniat membunuhnya. Jiang Taixu adalah jenius langka dari keluarga Jiang. Di masa depan ia memiliki peluang besar menjadi penerus keluarga tersebut. Namun Lu Ming sama sekali tidak ragu untuk membunuhnya. Pertarungan kembali meledak. Jiang Taixu tidak mampu menahan kekuatan Lu Ming. Ia terlempar mundur lagi sambil memuntahkan darah. Setidaknya 7 atau 8 bagian pelindung tulangnya telah hancur. Pada saat itu Jiang Taixu menyadari bahwa ia bukan lawan Lu Ming. Ia segera mundur dengan panik dan mencoba melarikan diri. Lu Ming langsung mengejar. Ia selalu bertindak tegas. Karena sudah menyinggung musuh sebesar itu, maka lebih baik menyingkirkannya sepenuhnya. Tiba-tiba 3 cahaya tajam melesat dari kejauhan dan menyerang ke arah Lu Ming. 3 orang tua muncul di hadapan Lu Ming. Aura mereka sangat kuat, seolah 3 senjata ilahi yang memancarkan kekuatan menakutkan. Mereka jelas merupakan tetua kuat dari keluarga Jiang. Melihat kemunculan mereka, Jiang Taixu langsung merasa gembira. Ia menggunakan teknik rahasia dan melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Tatapan Lu Ming menjadi dingin. Ia mengayunkan telapak tangan dan menendang sekaligus. Ketiga lelaki tua itu langsung terpukul mundur sambil memuntahkan darah dalam jumlah besar. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Masing-masing dari mereka telah mengolah teknik senjata ilahi purba selama lebih dari 500 tahun. Mereka termasuk ahli puncak di antara para raja tingkat atas. Dengan kekuatan mereka, membunuh raja tingkat atas biasa bukanlah hal sulit. Namun ketika mereka bertiga menyerang bersama, mereka tetap dipukul mundur oleh Lu Ming hingga muntah darah. Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Lu Ming segera menggunakan langkah 9 naga menuju langit. Sosoknya melesat seperti bayangan hantu dan telapak tangannya kembali menghantam. Salah satu tetua langsung tercabik menjadi beberapa bagian. Semua ki prasasti miliknya langsung berpindah ke tubuh Lu Ming. Lu Ming tidak berhenti. Ia terus bergerak dan menyerang. Tidak lama kemudian 2 tetua lainnya juga terbunuh. Ketiga tetua itu masing-masing memiliki hampir 100 ki prasasti. Setelah semuanya terserap, jumlah ki prasasti Lu Ming melonjak hingga lebih dari 400. Lu Ming menatap ke arah tempat Jiang Taixu melarikan diri. Namun saat itu Jiang Taixu sudah menghilang dari pandangan. Lu Ming hanya bisa merasa sedikit menyesal. Ia kemudian melangkah pergi sambil terus mencari lawan berikutnya. Sementara itu ia memurnikan esensi darah yang telah diperoleh. Semua energi esensi darah itu dialirkan menuju garis keturunan kedua. Semakin tinggi tingkat garis keturunan prasasti penekan penjara, semakin kuat pula teknik surgawi penekan penjara yang dapat ia gunakan. Karena itu Lu Ming memutuskan untuk memprioritaskan peningkatan garis keturunan tersebut. Di dunia luar, banyak orang masih diliputi keterkejutan. Jiang Taixu yang dianggap sebagai jenius paling menjanjikan dan kandidat kuat untuk meraih peringkat pertama,
justru dikalahkan dengan begitu cepat. Pada akhirnya ia hanya mampu melarikan diri setelah 3 tetua keluarga Jiang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menahan Lu Ming. Hal itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Bab 743. Tindakan Lu Ming setelah mengalahkan Jiang Taixu segera memicu banyak perbincangan di luar dunia prasasti Raja Langit. Sebagian orang mulai berspekulasi apakah Lu Ming memiliki peluang untuk meraih peringkat pertama kali ini. Ada pula yang berpendapat bahwa kemungkinan itu memang ada, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan. Dunia prasasti Raja Langit bukanlah arena pertarungan 1 lawan 1. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil akhirnya. Beberapa tokoh lain yang belum sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka juga dianggap sangat berbahaya. Raja Mayat dari Sekte Mayat Langit dikenal sangat misterius dan menakutkan. Selain itu, Kong Jin yang dikenal sebagai si gendut juga merupakan sosok yang sulit dipahami. Para anggota lain dari 10 Raja Langit generasi sebelumnya juga tetap menjadi ancaman besar. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada yang benar-benar mengetahui sejauh mana kekuatan mereka telah berkembang. Bahkan ada kemungkinan sebagian dari mereka telah melampaui kekuatan Jiang Taixu. Karena itu, meskipun Lu Ming tampil sangat kuat, belum ada yang berani memastikan siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya. Sekitar setengah jam kemudian, sosok Jiang Taixu muncul kembali di tempat yang berjarak ratusan ribu mil dari lokasi pertempuran sebelumnya. Begitu berhenti, ia kembali memuntahkan seteguk darah. Kemarahan memenuhi hatinya. Ia sama sekali tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya dikalahkan oleh Lu Ming. Sejak awal ia datang dengan ambisi besar untuk merebut peringkat pertama. Namun pada hari pertama saja, ia sudah dipukul mundur oleh Lu Ming. Hal itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi harga dirinya. Kebencian terhadap Lu Ming semakin membara di dalam dirinya. Ia bertekad untuk membunuh Lu Ming apapun yang terjadi. Dalam pikirannya mulai terbentuk rencana. Meskipun Lu Ming sangat kuat, Lu Ming tetaplah sendirian. Jika ia mengumpulkan para ahli dari keluarga Jiang yang juga berada di dunia prasasti Raja Langit, maka Lu Ming pasti bisa dibunuh. Pada saat itu terdengar suara tawa dari kejauhan. 2 sosok berjalan di udara mendekat ke arah Jiang Taixu. Salah satu dari mereka adalah Wang Jue. Wang Jue berasal dari keluarga Wang kuno dan pernah menempati peringkat ke-8 dalam daftar Raja Langit sebelumnya. Di sampingnya berdiri Wang Mie, tetapi perhatian Jiang Taixu lebih tertuju pada Wang Jue. Jiang Taixu menatap mereka dengan waspada. Ia mengira Wang Jue datang untuk memanfaatkan keadaannya yang sedang terluka dan mencoba merebut ki prasasti miliknya. Namun Wang Jue tidak menunjukkan niat seperti itu. Ia hanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Jiang Taixu hingga berada dalam keadaan begitu menyedihkan. Jiang Taixu menjawab bahwa ia bukan diserang oleh Sekte Mayat Langit. Ia kemudian mengungkapkan sesuatu yang membuat Wang Jue terkejut. Jiang Taixu menjelaskan bahwa ia dikalahkan oleh 1 orang. Wang Jue segera menebak beberapa nama tokoh kuat yang terkenal seperti Luan Zhan, Dong Fangyu, atau Hantu Pertama. Namun Jiang Taixu menggelengkan kepala. Orang yang mengalahkannya adalah seorang jenius yang baru bangkit bernama Lu Ming. Mendengar nama itu, mata Wang Jue langsung berkedip. Sementara itu wajah Wang Mie berubah drastis. Wang Mie memang memiliki dendam terhadap Lu Ming. Ia pernah mengalami kekalahan memalukan di tangan Lu Ming sebelumnya. Jiang Taixu menyadari hal itu dan mengusulkan sebuah rencana. Menurutnya keberadaan Lu Ming merupakan penghalang besar bagi mereka dalam perebutan peringkat pertama. Selain posisi pertama, peringkat lainnya hampir tidak memiliki perbedaan berarti. Karena itu ia mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Lu Ming. Wang Jue mempertimbangkan usulan tersebut dengan serius. Ia mengetahui betapa kuatnya Jiang Taixu. Jika bahkan Jiang Taixu saja bisa dikalahkan, maka kekuatan Lu Ming jelas sangat menakutkan. Akhirnya Wang Jue menyetujui rencana itu. Mereka sepakat untuk mengumpulkan para ahli dari keluarga Jiang dan keluarga Wang yang berada di dunia prasasti Raja Langit. Selain itu, mereka juga berencana mencari teman-teman Lu Ming. Jika orang-orang yang dekat dengan Lu Ming berhasil ditangkap, maka Lu Ming pasti akan menjadi lebih berhati-hati dan mudah untuk dijebak. Setelah menyepakati rencana tersebut, Wang Jue dan Wang Mie segera pergi untuk mengumpulkan orang-orang dari keluarga mereka. Jiang Taixu juga mulai memulihkan lukanya. Ia mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya, lalu duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya. 2 jam kemudian ia bangkit kembali. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang dari tempat itu. Di dalam dunia prasasti Raja Langit, jimat komunikasi tidak dapat digunakan.
Jika seseorang ingin menemukan orang lain, satu-satunya cara adalah terus terbang dan mencari dengan keberuntungan. Namun karena cukup banyak anggota dari keluarga Jiang dan keluarga Wang yang masuk ke dunia ini, sedikit demi sedikit mereka mulai berkumpul. Bahkan Jiang Taixu berhasil menjalin aliansi dengan Luan Zhan dari keluarga Luan untuk bersama-sama memburu Lu Ming. Orang-orang dari 3 keluarga kuno itu mulai mencari keberadaan Xie Nianqing, Jian Feiliu, dan para anggota Sekte Pedang Emas. Kali ini Sekte Pedang Emas mengirim 29 orang untuk mengikuti ujian dunia prasasti Raja Langit, namun hanya 9 orang yang berhasil masuk ke dalam dunia tersebut. Salah satu dari 9 orang itu adalah Jin Zhaokai. Ia telah berkultivasi selama lebih dari 800 tahun dan merupakan salah satu ahli tingkat puncak di Sekte Pedang Emas. Namun karena usianya sudah sangat tua, peluangnya untuk menembus alam lautan roh sangat kecil. Meski begitu, peringkat Raja Langit tetap merupakan kesempatan terakhir yang ingin ia coba. Saat ini ia telah mengumpulkan 72 jejak ki prasasti. Dalam hatinya masih tersisa sedikit harapan. Namun ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia berhenti. Di hadapannya muncul 3 sosok yang berjalan mendekat. Pemimpin mereka adalah Jiang Taichu. Wajah Jin Zhaokai langsung berubah. Jiang Taichu menatapnya dengan dingin dan menanyakan apakah ia berasal dari Sekte Pedang Emas berdasarkan teknik kultivasi yang ia gunakan. Jin Zhaokai segera mengakui asal-usulnya. Ia tahu bahwa dirinya tidak mungkin menahan ki prasasti jika bertemu dengan tokoh kuat seperti Jiang Taixu. Karena itu ia berniat menyerahkan semua ki prasastinya demi menyelamatkan nyawa. Namun Jiang Taichu tidak tertarik dengan tawaran itu. Baginya membunuh Jin Zhaokai tetap akan membuat ki prasasti tersebut berpindah kepadanya. Jiang Taichu langsung bergerak menyerang. Jin Zhaokai terkejut dan mundur dengan panik sambil melawan sekuat tenaga. Cahaya pedang emas yang terang menebas ke arah Jiang Taichu. Namun dalam sekejap cahaya pedang itu hancur. Tubuh Jin Zhaokai bergetar hebat dan salah satu lengannya patah akibat benturan. Sesaat kemudian telapak tangan Jiang Taichu menembus jantungnya. Mata Jin Zhaokai membelalak penuh keengganan. Biasanya dalam pertarungan seperti ini, seseorang yang bersedia menyerahkan ki prasasti akan dibiarkan hidup. Namun Jiang Taichu tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Dalam pikirannya, kesalahan Jin Zhaokai hanyalah karena terlalu dekat dengan Lu Ming. Dengan ledakan energi terakhir dari Jiang Taichu, tubuh Jin Zhaokai langsung hancur, dan seluruh ki prasastinya berpindah tangan. Jiang Taichu kemudian menyimpan pedang emas milik Jin Zhaokai. Setelah itu ia melangkah pergi bersama 2 orang di belakangnya, melanjutkan pencarian terhadap target berikutnya. Bab 744. Peristiwa serupa terjadi di berbagai penjuru dunia prasasti Raja Langit. Ke-9 orang dari Sekte Pedang Emas yang berhasil masuk ke dunia itu semuanya terbunuh. Di dunia luar, tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan pemandangan tersebut. Para anggota Sekte Pedang Emas yang tidak berhasil masuk ke dunia prasasti Raja Langit sangat marah. Mereka merasa jijik dan geram melihat tindakan Jiang Taichu serta kelompoknya. Namun di sekitar mereka juga terdapat orang-orang dari keluarga Jiang dan keluarga Wang yang mengawasi dengan tatapan dingin. Melihat hal itu, para anggota Sekte Pedang Emas segera menahan kata-kata mereka. Orang-orang dari keluarga Jiang dengan dingin menyatakan bahwa dunia prasasti Raja Langit bukanlah arena duel 1 lawan 1. Di tempat itu siapapun boleh menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup. Siapapun yang masuk harus siap menghadapi kematian. Meskipun banyak orang merasa marah, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena kekuasaan keluarga kuno terlalu besar. Pada saat itu perhatian semua orang tertuju pada 2 sosok yang muncul di dalam prasasti. Mereka adalah Xie Nianqing dan Jian Feiliu. Setelah memasuki dunia prasasti Raja Langit, keduanya bertemu secara kebetulan setengah hari kemudian dan memutuskan untuk bekerja sama. Jian Feiliu sempat bertanya-tanya mengenai keberadaan Lu Ming. Namun Xie Nianqing sama sekali tidak khawatir. Dalam pandangannya, hampir tidak ada seorang pun di tempat itu yang mampu menandingi kekuatan Lu Ming. Tiba-tiba langkah Xie Nianqing terhenti. Jian Feiliu segera menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Di hadapan mereka muncul lebih dari selusin sosok yang berjalan mendekat. Pemimpin kelompok itu adalah Jiang Taixu. Di sampingnya berdiri 2 pemuda dari keluarga Jiang yang jelas memiliki kedudukan tinggi. Di belakang mereka terdapat sekitar selusin orang tua bertubuh besar dengan aura tajam yang menakutkan. Wajah Jian Feiliu langsung berubah serius. Ia menyadari bahwa jumlah lawan terlalu banyak dan segera menyarankan agar mereka mundur terlebih dahulu. Namun Xie Nianqing dengan tenang menyadari bahwa pihak lawan datang dengan niat membunuh. Mundur pun belum tentu akan membuat mereka bisa lolos.
Kecepatan Jiang Taixu dan kelompoknya sangat luar biasa. Mereka melesat seperti senjata roh yang menembus kehampaan dan langsung muncul di hadapan Xian Yanqing serta Jian Feiliu. Jiang Taixu memandang mereka dengan senyum dingin. Ia menyatakan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri hari itu, namun ia tidak berniat membunuh mereka segera. Ia akan melumpuhkan kultivasi mereka terlebih dahulu, kemudian membawa mereka untuk menghadapi Lu Ming. Xian Yanqing memandang Jiang Taixu dengan tatapan penuh penghinaan. Ia menyadari bahwa Jiang Taixu pasti telah dikalahkan oleh Lu Ming. Jika tidak, ia tidak akan menggunakan cara tercela seperti ini untuk menghadapi Lu Ming. Kata-kata itu langsung menyentuh luka harga diri Jiang Taixu. Wajahnya berubah garang dan penuh kemarahan. Xian Yanqing justru semakin menunjukkan sikap meremehkan. Dalam pandangannya, seseorang yang disebut sebagai jenius dari keluarga kuno, namun masih menggunakan cara licik setelah mengalami kekalahan, hanyalah orang yang tidak akan pernah mencapai prestasi besar. Kemarahan Jiang Taixu semakin memuncak. Pada saat itu terdengar suara tawa keras dari kejauhan. Wang Jue dan Wang Mie datang bersama lebih dari selusin orang lainnya. Melihat kedatangan mereka, wajah Jian Feiliu menjadi semakin serius, sementara Xian Yanqing hanya sedikit mengernyit. Wang Jue mengangkat tangannya dan 4 pedang emas terbang keluar lalu menancap di tanah. Jiang Taixu juga menggerakkan tangannya dan 5 pedang emas lainnya melesat turun. 9 pedang emas berjajar di tanah. Melihat pemandangan itu, Jian Feiliu tidak mampu menahan amarahnya. Wajahnya menjadi pucat dan matanya memerah. Ke-9 pedang itu adalah milik 9 anggota sekte pedang emas yang telah dibunuh. Jiang Taixu dan kelompoknya memang sedang memburu orang-orang dari sekte pedang emas. Dengan 9 korban yang telah jatuh, kemarahan Jian Feiliu hampir meledak. Jiang Taixu hanya tersenyum kejam dan menyatakan bahwa kematian mereka hanyalah akibat dari kedekatan mereka dengan Lu Ming. Ia bahkan menyatakan bahwa Xian Yanqing dan Jian Feiliu juga akan segera mengikuti nasib yang sama. Di dunia luar, banyak orang menyaksikan kejadian itu dengan perasaan marah. Tindakan Jiang Taixu dan kelompoknya dianggap sangat memalukan. Namun karena mereka berasal dari keluarga kuno yang sangat kuat, tidak ada yang berani mengungkapkan kemarahan mereka secara terbuka. Pada saat itu Jiang Taixu mengangkat tangannya dan memimpin lebih dari selusin ahli keluarga Jiang untuk menyerang. Xian Yanqing segera menggerakkan kedua tangannya. Medan kekuatan iblis langit langsung menyebar dan menyelimuti dirinya serta Jian Feiliu. Jiang Taixu memimpin serangan dan menerobos masuk ke dalam medan kekuatan tersebut seperti senjata ilahi yang menembus segalanya. Para ahli keluarga Jiang lainnya juga mengikuti dan memasuki medan kekuatan itu. Begitu mereka masuk, ekspresi mereka berubah drastis. Tekanan yang mereka rasakan sangat luar biasa. Sejak Xian Yanqing berhasil memadukan kehendak kehancuran dengan kehendak angin, kekuatan medan iblis langit meningkat pesat. Selain itu garis keturunannya telah mengalami nirwana dan kultivasinya mencapai tingkat ke-9 alam raja, membuat kekuatannya semakin menakutkan. Kekuatan pemotongan yang mengerikan segera menyerang para anggota keluarga Jiang. Beberapa dari mereka langsung memuntahkan darah dan mengalami luka berat. Jiang Taixu mengeluarkan teriakan panjang. Telapak tangannya berubah seperti pedang surgawi yang mampu membelah segalanya, dan dengan satu serangan ia memecahkan bagian medan kekuatan di depannya. Ia langsung melangkah maju menuju Xian Yanqing. Pada saat itu cahaya keemasan menyala di mata Jian Feiliu. Tangannya dipenuhi cahaya emas yang berubah menjadi cahaya pedang tajam dan menebas ke arah Jiang Taixu. Namun serangan itu dihancurkan oleh telapak tangan Jiang Taixu yang berubah seperti pedang ilahi. Jian Feiliu langsung terpukul mundur. Wajahnya memerah dan darah menyembur dari mulutnya. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan Jiang Taixu terlalu besar. Bahkan dengan bantuan medan kekuatan iblis langit milik Xian Yanqing, ia tetap bukan lawan Jiang Taixu. Jiang Taixu terus maju tanpa terhentikan, menembus medan kekuatan iblis langit menuju Xian Yanqing. Xian Yanqing kemudian mengangkat tangannya. Cahaya hitam memancar dari tubuhnya dan di udara terbentuk sebuah lengan indah yang tampak seperti karya seni paling sempurna di dunia. Lengan itu melesat menuju Jiang Taixu. Telapak tangan Jiang Taixu menghantamnya. Pada saat benturan terjadi, ekspresi Jiang Taixu sedikit berubah. Tubuhnya bergetar dan ia mundur satu langkah. Kekuatan penghancur dari serangan Xian Yanqing terus menghantam tubuhnya, membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di dalam medan kekuatan iblis langit. Hal itu semakin membakar niat membunuh dalam hatinya. Ia telah dikalahkan oleh Lu Ming, dan sekarang bahkan ditekan oleh Xian Yanqing.
Hal itu benar-benar sulit ia terima. Jiang Taixu segera meledakkan kekuatan garis keturunannya, dan auranya melonjak semakin kuat saat ia kembali menyerang. Pada saat yang sama, Xian Yanqing memerintahkan Jian Feiliu untuk menghadapi para ahli keluarga Jiang lainnya. Jian Feiliu segera bergerak, cahaya pedang emas melesat dan menyerang para lawan di sekelilingnya. Para ahli keluarga Jiang itu juga sangat kuat. Mereka terus berusaha menerobos medan kekuatan iblis langit, memberikan tekanan besar kepada Xian Yanqing. Xian Yanqing harus mengendalikan medan kekuatan sekaligus menghadapi Jiang Taixu secara langsung. Pemandangan itu membuat banyak orang di dunia luar terkejut. Jika Xian Yanqing menghadapi Jiang Taixu sendirian, kemungkinan besar ia mampu mengalahkannya. Bab 745. Jian Feiliu tidak terpengaruh oleh medan kekuatan iblis langit. Ia memanfaatkan pergerakan cepat dan taktik gerilya. Cahaya pedang emas terus berkilat, sesekali menyerang para anggota keluarga Jiang untuk mengalihkan perhatian mereka dan mengurangi tekanan yang harus dihadapi Xian Yanqing. Jiang Taixu semakin marah dan terus menyerang Xian Yanqing. Namun kemampuan garis keturunan milik Xian Yanqing sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan pemotongan dari medan kekuatan iblis langit, ia justru berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Melihat keadaan itu, Wang Jue tertawa keras dari samping. Ia tampak menikmati keadaan Jiang Taixu yang tidak mampu mengalahkan seorang wanita. Ekspresi Jiang Taixu menjadi sangat buruk. Ia menyadari bahwa Wang Jue sengaja menonton dari samping untuk mempermalukannya. Sebagai pesaing lama, Wang Jue memang ingin melihatnya kehilangan muka terlebih dahulu. Namun di dalam hati, Wang Jue juga merasa sangat terkejut. Awalnya ia mengira Jiang Taixu mampu mengalahkan Xian Yanqing dan Jian Feiliu tanpa bantuannya. Jika Jiang Taixu gagal mengalahkan Xian Yanqing dengan cepat, reputasinya akan terkena pukulan. Pada saat itulah Wang Jue berencana turun tangan dan menentukan hasil pertempuran dengan satu serangan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Taixu justru berada dalam posisi yang dirugikan. Kekuatan Xian Yanqing telah jauh melampaui perkiraannya. Di kedalaman mata Wang Jue muncul niat membunuh yang dingin. Ia mulai setuju dengan rencana Jiang Taixu. Jika orang-orang seperti ini tetap ada, bagaimana mungkin mereka masih memiliki peluang untuk merebut posisi pertama? Akhirnya Wang Jue memutuskan untuk turun tangan. Aura api yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Suhu di sekeliling langsung meningkat tajam. Api ungu menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga ia tampak seperti sosok yang terbakar cahaya ungu. Tubuh Wang Jue melesat seperti meteor yang menyala dan langsung menerobos masuk ke dalam medan kekuatan iblis langit, menyerang Xian Yanqing. Tatapan Xian Yanqing menjadi serius. Ia segera menggerakkan kedua tangannya dan mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Di udara terbentuk dua lengan indah yang memancarkan kekuatan menakutkan. Satu menyerang Jiang Taixu dan satu lagi menyerang Wang Jue. Jiang Taixu menyatukan kedua telapak tangannya yang berubah seperti senjata ilahi. Serangannya membelah udara dan menghantam lengan iblis itu. Di sisi lain, tubuh Wang Jue berubah menjadi kobaran api yang menyapu segalanya. Ia melayangkan pukulan dahsyat yang menghantam lengan iblis lainnya. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Tubuh Xian Yanqing bergetar, wajahnya memucat, dan ia mundur 9 langkah berturut-turut. Medan kekuatan iblis langit bergetar hebat dan hampir runtuh. Di dunia luar, para anggota sekte pedang emas menunjukkan ekspresi sangat suram. Gabungan kekuatan Wang Jue dan Jiang Taixu benar-benar terlalu kuat. Sulit bagi siapapun pada tingkat yang sama untuk mengalahkan mereka. Selain itu, keluarga Jiang masih memiliki lebih dari selusin ahli di medan itu, dan keluarga Wang juga memiliki beberapa ahli yang belum ikut bertarung. Dalam keadaan seperti ini, Xian Yanqing dan Jian Feiliu tampaknya berada dalam bahaya besar. Pada saat itu terdengar suara keras dari kejauhan. Sebuah sosok gemuk membawa kapak raksasa berlari dengan kecepatan tinggi. Banyak orang langsung mengenali sosok tersebut. Ia adalah Kong Jin, si gendut yang sebelumnya berhasil mencapai anak tangga ke-20 dan menghancurkan 28 perisai. Selain itu, Kong Jin juga diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Lu Ming dan Xian Yanqing. Kedatangannya membuat Jiang Taixu dan kelompoknya mengerutkan kening. Jiang Taixu memandangnya dengan tatapan tidak bersahabat dan memperingatkan agar ia tidak ikut campur dalam urusan mereka. Namun Kong Jin tidak peduli. Ia memarahi mereka dengan keras dan bahkan mengejek mereka karena mengeroyok 2 orang. Setelah itu ia memandang Xian Yanqing dengan senyum ramah. Namun sikapnya yang terlalu santai membuat Xian Yanqing tidak tahu harus berkata apa. Kong Jin kemudian mengangkat kapak raksasanya. Matanya menunjukkan kilatan keganasan.
Ia menyatakan bahwa ia tidak tahan melihat tindakan pengecut seperti itu. Wang Jue segera memerintahkan orang-orang dari keluarga Wang untuk membunuh Kong Jin. Lebih dari 10 ahli keluarga Wang langsung menyerang Kong Jin. Kong Jin memegang kapaknya dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Dalam sekejap satu ahli keluarga Wang terbelah menjadi 2. Kapak itu kembali berayun dan 2 ahli lainnya langsung terbunuh. Tubuh gemuk Kong Jin bergerak seperti binatang purba yang mengamuk. Kapak raksasanya yang sebesar pintu terus berayun dengan kekuatan luar biasa. Tidak seorang pun mampu menahan serangannya. Banyak orang terkejut melihat pemandangan itu. Para ahli keluarga Wang yang bertarung melawannya jelas bukan orang lemah. Mereka semua merupakan ahli kuat di antara para petarung tingkat yang sama. Namun tidak satu pun dari mereka mampu menahan satu ayunan kapak Kong Jin. Dalam waktu yang sangat singkat, 8 dari 10 ahli keluarga Wang telah terbunuh. Wang Mie yang melihat pemandangan itu hanya merasakan tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Kekuatan Kong Jin terasa sangat tidak masuk akal. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, Wang Mie segera berbalik dan melarikan diri. Kong Jin hanya mencemooh mereka. Ia kemudian mengarahkan kapaknya ke arah Jiang Taixu dan menyatakan bahwa ia ingin mencoba kekuatan para mantan 10 Raja Langit. Kong Jin langsung menyerbu Jiang Taixu dengan kapak di tangannya. Jiang Taixu segera mengangkat telapak tangannya yang berubah seperti senjata ilahi dan menghantam kapak itu. Benturan keras terjadi. Tubuh Jiang Taixu bergetar hebat dan ia terdorong mundur. Kong Jin kemudian mengusulkan agar mereka bertarung di luar medan kekuatan iblis langit agar pertarungan berlangsung adil. Namun ekspresi Jiang Taixu menjadi semakin suram. Kekuatan Kong Jin benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan ketika berada dalam medan kekuatan iblis langit, Jiang Taixu tidak mampu menekannya. Jika pertarungan dilanjutkan di luar medan itu, ia bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Kong Jin. Pikiran itu membuatnya sangat frustrasi. Wang Jue juga menyadari situasi yang tidak menguntungkan. Ia menyarankan agar mereka mundur sementara dan menunggu hingga lebih banyak sekutu berkumpul sebelum kembali menghadapi mereka. Akhirnya Jiang Taixu memutuskan untuk mundur. Ia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Para anggota keluarga Wang juga segera mengikuti mereka meninggalkan tempat itu. Setelah musuh pergi, Xie Nianqing akhirnya menghela napas panjang. Sebelumnya ia harus mengendalikan medan kekuatan iblis langit untuk menahan begitu banyak ahli sekaligus sambil terus menyerang dan menghadapi Jiang Taixu secara langsung. Hal itu telah menghabiskan sangat banyak energi. Jika pertarungan terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama.